Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa dalam perkuliahan secara daring untuk mata kuliah manajemen risiko. Pada hari ini saya akan membahas materi mengenai konsep risiko dan definisi manajemen risiko. Nah, yang pertama sekali mesti Anda pahami bahwa risiko akan selalu kita jumpai di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Besar kecilnya risiko tergantung dari jenis kegiatan yang kita lakukan. Kita mungkin saja tidak dapat menghindari risiko, tetapi kita bisa mengelola risiko itu atau dengan kata lain memperkecil sebuah risiko. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko di dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, risiko itu bisa muncul karena adanya ketidakpastian. Ada beberapa pengertian dari risiko. Secara garis besar, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa ataupun event tertentu. Risiko akan memungkinkan tercipta atau terjadinya sebuah kerugian, dan risiko adalah sebuah ketidakpastian. Nah, dari berbagai definisi tadi, maka beberapa unsur-unsur berikut inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian. Yang pertama adalah rentang waktu sebuah kegiatan. Dalam arti, semakin panjang sebuah proses kegiatan, yaitu dimulai dari perencanaan hingga berakhirnya sebuah kegiatan, maka akan membuat resiko akan terjadinya suatu hal semakin besar. Dalam arti, semakin panjang rentang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah kegiatan, maka akan lebih besar peluang untuk risikonya muncul lebih banyak ataupun lebih berat untuk terjadi. Yang kedua adalah terjadinya ketidakpastian bisa disebabkan karena adanya keterbatasan akan ketersediaan informasi yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Dan yang ketiga, adanya ketidakpastian juga bisa disebabkan karena adanya keterbatasan dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun teknik di dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, di dalam perusahaan, kita biasa mengenal ada 4 fungsi manajemen secara garis besar. Nah, di semua fungsi-fungsi manajemen yang ada di dalam sebuah perusahaan, tentunya memiliki risikonya tersendiri. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah beberapa potensi-potensi yang bisa ditimbulkan atau risiko yang akan mungkin bisa muncul di dalam fungsi-fungsi manajemen yang ada di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana hubungan manajemen risiko jika dikaitkan dengan fungsi keuangan. Nah, manajemen risiko sendiri biasanya berada di bawah direksi keuangan. Untuk bagian keuangan sendiri, hal yang penting dalam proses pengolahan risiko adalah bagaimana bagian keuangan dapat membuat kebijakan sehingga profit ataupun cash flow perusahaan tidak mengalami penurunan atau minimal bisa tetap stabil. Itu sebabnya perlu dibuat kebijakan-kebijakan di dalam menentukan belanja aset perusahaan dan bagaimana menggunakan aset-aset perusahaan dan juga bagaimana pinjaman-pinjaman yang nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, resiko-resiko yang ada di bagian keuangan juga bisa diminimalisir dengan membentuk satuan kerja manajemen risiko dalam bentuk audit internal dan juga kontrol dalam mencegah terjadinya penggelapan dana di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, melalui rekening aset dan piutang dapat diidentifikasi, diukur exposure kerugian terhadap harta ataupun alokasi dana cadangan perusahaan. Nah, itulah beberapa poin penting yang biasa dikaitkan antara manajemen risiko dengan fungsi keuangan di dalam perusahaan.
Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana hubungan manajemen risiko jika dikaitkan dengan fungsi pemasaran. Untuk fungsi pemasaran sendiri, kita bisa lihat bahwa manajemen risiko ini berguna untuk memastikan bahwa program-program pemasaran yang dibuat nantinya tidaklah melakukan pelanggaran hukum ataupun norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, adanya manajemen risiko juga mampu membuat suatu perjanjian yang dilakukan dengan pihak ketiga agar bisa terhindar resiko dari istilah tanggung gugat yang dilakukan oleh pihak ketiga dan juga mampu menghindarkan perusahaan dari posisi yang lemah jika kemungkinan terjadinya wan prestasi di masa yang akan datang. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana hubungan manajemen risiko jika dikaitkan dengan fungsi produksi dalam perusahaan? Ketika dikaitkan dengan fungsi produksi dalam perusahaan, maka bagian produksi ini sangat erat kaitannya dengan hal kecelakaan kerja pegawai atau kalau di negara kita ini dikenal dengan standar K3. Selain itu juga untuk masalah fungsi produksi, adanya manajemen risiko juga bisa dikaitkan dengan bagaimana produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan haruslah memenuhi standar kualitas tertentu yang berlaku di sebuah negara. Misalnya kalau negara kita biasa digunakan standar nasional Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan nama SNI. Nah, yang ketiga, adanya kegiatan manajemen risiko di dalam kegiatan operasional perusahaan itu dapat dimulai dari proses pendesain, proses produksi, proses pengujian bahan baku yang digunakan, hingga pada akhirnya proses packaging yang harus diperhatikan nantinya agar produk yang diciptakan tidaklah menimbulkan dampak negatif ataupun berbahaya bagi konsumen. Dan yang terakhir adalah hubungan antara manajemen risiko dengan fungsi sumber daya manusia ataupun personalia dalam perusahaan. Nah, manajemen risiko sendiri jika dikaitkan dengan fungsi personalia, yaitu dapat membuat program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, sehingga karyawan yang bekerja di dalam perusahaan itu merasa aman, terutama jika dia berada pada posisi yang rentan terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Nah, yang kedua, pemilihan vendor-vendor yang nantinya bisa diajak bekerja sama dengan perusahaan, ini juga penting dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Nah, itulah tadi keempat fungsi-fungsi manajemen jika kita kaitkan dengan manajemen risiko dalam perusahaan. Nah, selain itu, sebenarnya sumbangan manajemen risiko bukan hanya terhadap fungsi-fungsi manajemen yang ada dalam perusahaan, tapi juga manajemen risiko sangat bermanfaat atau memiliki sumbangsi baik itu terhadap perusahaan, keluarga karyawan, ataupun terhadap masyarakat. Nah, jika kita lihat untuk perusahaan, adanya manajemen risiko dapat mencegah atau menghindari perusahaan dari ancaman kegagalan. Yang kedua, program manajemen risiko juga bisa mencegah terjadinya kerugian yang secara otomatis ketika kerugian minim terjadi, maka akan bisa meningkatkan laba perusahaan. Nah, secara tidak langsung, manajemen risiko juga mampu meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh, disebabkan karena fungsi-fungsi dalam perusahaan sudah dibantu dengan ketersediaan informasi mengenai risiko-risiko yang akan mungkin timbul di setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu adalah beberapa poin-poin penting yang bisa kita lihat bagaimana manfaat manajemen risiko bagi sebuah perusahaan. Nah, yang kedua adalah bagaimana manfaat manajemen risiko jika dikaitkan dengan keluarga karyawan. Nah, jika perusahaan dapat menerapkan pengelolaan manajemen risiko yang baik, maka secara tidak langsung bagi keluarga karyawan yang bekerja pada perusahaan dengan pengelolaan manajemen risiko yang baik, maka pihak anggota keluarga yang bekerja di
suatu perusahaan yang pengelolaan resikonya sudah bagus akan merasa tenang karena keluarga yang bekerja di sana akan mengalami keamanan ataupun menghindarkan si pekerja tadi terhadap ancaman kecelakaan ataupun musibah dalam bekerja. Yang kedua, pengelolaan risiko yang baik juga akan membantu karyawan ataupun keluarga karyawan untuk mengeluarkan biaya yang besar ketika nantinya terjadi masalah di dalam suatu pekerjaan. Nah, karena adanya rasa aman tadilah, maka karyawan akan lebih berani dalam berkarir sebab dirinya merasa safety atau terlindung dari ancaman risiko yang kemungkinan terjadi di dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah bagi masyarakat, penerapan manajemen risiko yang baik akan dapat mengurangi social cost ataupun beban masyarakat akibat adanya eksternalitas yang negatif yang bisa ditimbulkan dari keberadaan suatu kegiatan usaha ataupun perusahaan. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai konsep resiko dan manajemen resiko. Saya berharap agar pemaparan materi kali ini dapat dimengerti oleh adik-adik sekalian dan sampai bertemu kembali dalam perkuliahan secara daring dengan topik yang lain mengenai manajemen risiko. Terima kasih.